Ciri khas dari mac and cheese, makaroninya kenyal terus dikombinasi dengan saus keju yang creamy-nya juga pas. Dan untuk yang versi ini dia memang lebih keluar rasa gurihnya karena kita pakai bawang putih utuh tadi. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, kami My Channel, Tivida Hermawan. Hari ini aku mau bikin creamy garlic mac and cheese. Bikinnya juga ini bakalan gampang ya. Jadi bisa nih buat aktivitas bareng anak-anak, masak saat liburan nanti ya, dan dijadikan hidangan bersama keluarga tercinta. Langsung aja untuk bahan-bahannya. Pastinya kita akan perlu makaroni ya. Hati-hati kalau makaroni itu waktu mentah kan kelihatannya dikit, tapi nanti begitu udah direbus tuh dia bisa 2 atau sampai 2,5 kali lipat daripada yang mentah. Nah, ini bahan-bahan sausnya. Pastinya kita akan perlu bawang putih ya. Jadi tenang aja, ini pakainya memang agak banyak. Nanti kita mau masaknya tuh utuh baru dihancurin. Jadi rasanya nggak akan setajam kalau kita blender atau cincang ya. Buat kalian yang kurang suka boleh di skip ataupun dikurangi bawang putihnya. Kita juga akan perlu mentega alias butter, tepung terigu sedikit ya buat pengental. Nah, untuk kejunya ya biasa yang dipakai buat mac and cheese itu tuh seperti red cheddar ya, yang rasanya juga sharp, warnanya juga dia agak kuning ya, jadi menarik. Cuman karena cukup sulit ditemukan di minimarket sekitar ya, atau di supermarket yang bukan di kota-kota besar, jadi ini aku pakai kejunya yang ada aja di pasaran yang mudah meleleh ya, yang quick melt. Kalau kalian pakai kejunya yang nggak bisa meleleh gitu, yang block banget, nah itu nanti bisa di blender aja pakai si susu ya. Terus untuk kedua bahan ini opsional, ini cuma buat nambah warnanya biar lebih vibrant. Dari segi rasa tuh dia nggak mengubah banyak. Ini ada kunyit bubuk dan juga paprika bubuk, atau bisa juga pakai gochugaru bubuk yang halus ya. Nggak akan pedas juga, jadi anak-anak tetap bisa nikmatin. Untuk liquidnya ini aku pakai susu full cream. Kalau kalian mau lebih creamy bisa dicampur susu full cream dan juga krim cair ya. Atau kalau misalnya lagi nggak ada susu, cuman ada creamer bubuk, itu tinggal diseduh aja sama air. Nah, terakhir ini untuk tambahan si kejunya dan juga toppingnya aku pakai mozzarella. Oh ya, buat kalian yang pencinta pedas, ini juga aku mau bikin sambal rawit kering. Dia cocok banget nih buat segala jenis makanan, sampai yang western kayak gini juga dia masuk ya. Jadi nanti tuh tipenya kering, tinggal kita tabur aja di atasnya. Oke, yang pertama ini kita rebus dulu si makaroninya ya. Ikuti aja petunjuk di kemasan, kalian bisa kurangin 1-2 menit supaya nggak terlalu empuk ya. Lalu tinggal tiriskan. Untuk bikin si sausnya, nah ini yang pertama, ini aku mau panasin dulu butter. Tapi hati-hati kalau kita masak atau menumis pakai butter tuh apinya nggak bisa kegedean ya, takutnya nanti jadi gosong. Dan masukkan bawang putihnya ini dalam keadaan utuh. Jadi bawang putih ini memang dia kalau misalnya kita masak utuh terus dihancurkan sama dicincang terus ditumis, itu tuh aromanya agak sedikit berbeda ya. Kalau metode memasak ini aku tuh mau imitasi rasa dan juga aroma dari roasted garlic ya, yang sempat viral juga. Nah, itu dimasukin ke dalam mac and cheese, pasta, bahkan sempat viral juga tuh dimasukin ke ramyeon. Nah, itu cocok banget. Kita pakai banyak tapi aromanya nggak akan senusuk kalau si bawang putih itu kita blender atau cincang. Ini terus aja kita masak ya di api kecil sampai luarnya tuh kecoklatan dan juga dalamnya mateng. Jadi hati-hati, memang apinya tuh wajib api kecil, karena kalau api besar udah pasti gosong duluan tapi dalamnya tuh masih keras ya. Buat yang nggak suka, garlicnya bisa dikurangi atau di skip aja. Nah, kalau udah kayak gini, ini kita matikan api, dibiarkan sebentar ya, supaya proses memasaknya tuh terus berlanjut. Sambil ini aku mau siapin kejunya. Kejunya tinggal kita parut aja. Nah, ini kejunya tuh aku pakai proses cheese tapi yang dia quick melt ya, mudah meleleh. Kalau misalnya kalian pakai proses cheese yang nggak bisa meleleh kena panas, itu bisa tinggal di blender aja pakai susu ya, blender halus sampai lembut. Atau kalau kalian pakai natural cheese, diparut aja kayak gini karena dia udah pasti bisa meleleh ya kalau yang pakai yang natural ya. Oke, balik lagi ke bawang putih, nyalakan api lagi. Selanjutnya ini kita akan masukin tepung terigu. Ini buat nambah warna aku masukin kunyit dan juga gochugaru bubuk atau paprika bubuk. Jangan pakai cabai bubuk ya, karena kalau cabai bubuk itu biasa pedas dan anak-anak belum tentu bisa makan. Supaya rasanya lebih keluar ya, ini aku mau hancurin kasar. Jadi nggak usah sampai terlalu halus.
Nah, kalau udah ditumis kayak gini, ini kita masukin susunya secara perlahan. Nanti dia tuh akan sedikit mengental. Tapi target kentalnya tuh nggak seperti bechamel ya. Kalau bechamel tuh kan dia kayak es krim cair. Nah, ini tuh lebih cair dari itu. Karena kita akan tambahkan si kejunya ini. Ya, ini aku pakai yang keju quick melt yang tadi udah diparut. Dan juga nanti pada saat dicampur ke makaroni, biasa makaroninya tuh akan nyerap si cairannya. Hasil si sausnya tuh akan jadi lebih kental lagi. Oke, ini kalian tinggal bumbuin aja. Ini aku cuma pakai garam, merica, gula. Kalau kalian mau tambahin kaldu ayam bubuk juga silahkan. Cuman ini aku nggak pakai. Rasanya udah oke, harus agak sedikit strong ya kejunya, terus juga asinnya karena makaroninya ini kan dia masih agak tawar. Lalu tinggal kita campur aja ke makaroninya. Ini tuh udah siap dihidangkan. Tapi kalau kalian mau yang versi dipanggang, nah ini masaknya nggak usah lama-lama ya, langsung aja kita pindahin ke wadah tahan panas. Setengah udah masuk, boleh tambahin sama keju mozzarella yang udah diparut ini buat nambah kejunya supaya lebih kerasa. Dan terakhir untuk toppingnya juga sama, ini aku tambahin mozzarella yang sudah diparut. Kalau kalian punya parmesan bubuk atau keju lainnya ya, ini juga boleh ditambahin. Panggangnya ini di 185 sampai 190 derajat, cukup sekitar 15 menit atau kalian bisa lihat sampai browning aja. Untuk sambal kering taburnya, aku cuma pakai cabai rawit merah dan juga bawang putih yang kita akan chop, tapi ini sampai kasar aja, jadi jangan halus. Ini tips yang penting supaya hasilnya kering tapi nggak pahit. Jadi masaknya ini kita cukup pakai api kecil aja ya. Minyak udah kita panasin, ini masukin tadi cabai rawit dan juga bawang putihnya. Ini masak sesaat, lalu untuk bumbu-bumbunya aku tambahkan garam serta kaldu jamur. Untuk nambahin bumbunya kalau bisa dalam keadaan si cabai rawitnya tuh dia masih basah ya, jadi rasanya tuh akan meresap. Kalau udah kayak gini, ini tinggal kita masak aja secara perlahan sampai dia cukup kering. Hati-hati gosong ya, bawang putih tuh dia gampang pahit. Jadi sebelum dia coklat, kita udah harus angkat. Karena nanti begitu angkat juga proses memasaknya tuh dia masih jalan. Nah, kalau udah didinginin, ini tuh dia bakalan garing. Ini ciri khas dari mac and cheese ya. Makaroninya kenyal terus dikombinasi dengan saus keju yang pastinya creamy-nya juga pas. Dan untuk yang versi ini dia memang lebih keluar rasa gurihnya karena kita pakai si bawang putih utuh tadi ya. Buat kalian yang suka mac and cheese-nya tuh basah, itu nggak perlu di bake lagi, nggak masalah. Tapi buat kalian yang suka ada crust dari keju di atasnya ini di bake lagi kayak gini udah pasti jadi wangi banget ya. Dan buat yang suka pedas, ini ditambahin kayak gini juga cocok ya sama si mac and cheese-nya. Jadi ada rasa pedas-pedasnya dan pastinya lebih dinamis rasanya ya. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa Glory Cook Tech dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan Shorts-nya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.